Mari kita satu dalam doa. Tuhan, inilah pernyataan kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dan terus demikian. Tidak hanya saat kami beribadah seperti ini, tetapi juga dalam realita kehidupan kami hari ke hari, di mana kami ditempatkan, di mana kami berada, dan dengan siapa kami berkomunikasi. Oleh karenanya, untuk terus bisa menyenangkan hati Tuhan, kami memerlukan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, menghibur kami, memampukan kami dalam banyak sisi kehidupan. Terima kasih karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami dan sanggupkan atau mampukan hamba-Mu dalam pengurapan Tuhan, dalam otoritas yang daripada Tuhan. Hamba berdiri di tempat ini, dan inilah saatnya, inilah waktunya bagi Tuhan untuk memakai hamba-Mu dan juga membawa sidang jemaat-Mu menikmati kebenaran Tuhan. Terima kasih, ini waktu kami pertaruhkan sekali lagi sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, saya pikir tidak usah lagi memperkenalkan diri ya. Hampir setahun ini satu atau dua kali, ini yang kedua atau yang ketiga, saya kurang ingat gitu jadwal. Ini puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk pelayanan. Dan Bapak Ibu, waktu saya dihubungi oleh Pak Pendeta Randy beberapa bulan yang lalu, iya gitu. Gak lama menyusul lagi istri beliau dan pengurus komisi pemuda remaja ya, untuk meminta di hari yang sama. Jadi saya harus mempersiapkan 2 khotbah yang cukup berat begitu ya. 2 kali pelayanan seperti itu karena waktu saya tidak memungkinkan untuk 1 bulan 2 atau 3 kali pelayanan. Hari ini saya juga harusnya diminta pelayanan di GKRI tempat Pak Nyanlong, baik itu di Harapan Indah ya, baik itu di umum maupun di pemuda. Tapi karena jadwal lebih dahulu datang dari Pak Pendeta Randy, saya mengatakan sorry, udah kayak pendeta hebat. Ya, pendeta terkenal gitu ya. Tapi memang kondisi tidak memungkinkan untuk seperti itu. Pernah saya juga diundang khotbah sebelumnya sama seperti Pak Pendeta Randy. Saya diundang di tempat itu, saya menyanggupi mengiyakan. 1 minggu kemudian saya diminta juga untuk pelayanan di salah satu gereja GKRI ya, dan salary-nya berlipat-lipat Bapak Ibu ya. Saya pakai istilah itu gitu ya. Jadi saya bilang sorry ya, saya sudah pelayanan dapat jadwal di salah satu gereja. Kalau berkenan kasih jadwal, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Yaitu hanya intermezzo, tetapi paling tidak ini terkait juga dengan dunia pelayanan. Pada saat Bapak Ibu dan saya tidak dihargai, pada saat Bapak Ibu tidak dianggap, apakah akan terus melayani pekerjaan Tuhan? Ini tantangan. Maka tema kita keteguhan di balik penolakan. Bagaimana kita baca tadi, Rasul Paulus bersama dengan Barnabas yang diutus oleh gereja Antiokhia untuk melayani. Misi yang pertama di pasal 13 dan pasal 14 itu, yang salah satunya kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bagaimana mereka berdua setelah diutus untuk melayani bangsa-bangsa, terutama untuk orang Yahudi, tantangan yang mereka hadapi, penolakan yang mereka hadapi bukan tantangan atau penolakan yang biasa.
nyawa yang menjadi taruhannya. Tetapi herannya, sekalipun ada penolakan, mereka ini maju terus, pantang mundur, tidak mengenal istilah menyerah di dalam pemberitaan firman Tuhan dan pengajaran. Atau saya balik, pengajaran, doktrinal, dan penginjilan. Karena bagian ini dua hal yang berbeda begitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sidang jemaat, keteguhan di balik penolakan, kita masuk kepada pengertian. Apa sih pengertian keteguhan di balik penolakan itu? Di mana seseorang atau sekelompok orang tidak pernah mengenal kata menyerah dalam menjalankan apa yang dikehendaki atau direncanakan Tuhan dalam kehidupannya, sekalipun harus diperhadapkan dengan penolakan, perlawanan, kebencian, bahkan nyawa menjadi taruhannya yang datang dari pihak luar. Tapi tidak sedikit juga, saya tambahin lagi, yang datang dari pihak dalam. Keterkaitan dalam pelayanan. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas itu pelayanan yang tidak mulus. Yang tidak berjalan sebagaimana yang mereka harapkan. Mereka ditolak. Kalau Bapak Ibu baca tadi dalam bacaan kita, ada provokator, ada provokasi, dan ada perencanaan untuk mengusir mereka, untuk membinasakan mereka. Pada bagian lain, di ayat yang lain, bagaimana Rasul Paulus itu dianiaya, dipenjara. Tapi jalan terus. Karena apa? Karena Rasul Paulus dan Barnabas tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang mereka layani itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberi penyelamatan, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun ditolak, mereka ini jalan terus. Penginjilan terus, pengajaran terus. Metodenya sama, kalau kita baca di ayat yang pertama, datang kepada orang-orang Yahudi. Datang melalui tempat-tempat ibadah. Mereka menjangkau orang-orang Yahudi, orang-orang Yudaisme. Karena dari segi metode ini yang paling efektif dalam hal penginjilan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya dalam memahami keteguhan di balik penolakan? Pada saat Bapak Ibu dan saya, katakanlah pelayanan dalam hal ini penginjilan, yang memang itu yang dikehendaki oleh Allah, yang berkenan kepada Allah, menginjili, memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyatakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus ada kehidupan kekal, di dalam Yesus segala kutuk diangkat, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada pemulihan. Penginjilan kita, pelayanan kita, pemberitaan kita, kita tujukan kepada orang-orang terdekat kita. Bisa jadi itu kepada keluarga kita, sanak famili kita. Mereka sudah punya pegangan, mereka sudah punya keyakinan. Dan kita tahu latar belakang mereka. Apakah kita waktu menyampaikan kita ditolak, kita disepelekan? Pada saat kita ditolak, disepelekan, kita terus saja. Sampai akhirnya menghasilkan pertobatan. Dia percaya Yesus, bahkan akhirnya pelayanan. Dan banyak kali kejadian atau peristiwa seperti ini. Yang awalnya ditolak, yang awalnya tidak diterima. Tapi jalan terus, penginjilan terus. Dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Dan itu sukacita bagi kita. Sekalipun awalnya kita ditolak. Ada juga orang yang kalau sudah ditolak, dilecehkan, ya dimaki-maki, udah diam aja. Yang lebih parah, udah tahunan jadi orang Kristen. Puluhan tahun jadi orang Kristen. Menganggap agama kekristenan, Tuhan Yesus sama dengan
Tuhan-Tuhan yang lain. Atau dengan kata lain, menganggap agama kita sama dengan agama yang lain. Sehingga apa? Sehingga tidak pernah keluar dari mulut kita untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Tidak pernah ada keluar dari mulut kita, tidak pernah ada keberanian untuk menginjili sampai hari ini. Kesempatan banyak Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus dan Barnabas ini, dia mengunjungi, dia mendatangi tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang belum terjangkau. Kita pelayanan, penginjilan ada di sekitar kita dengan keluarga kita, sanak famili kita. Tapi kita diam. Kita tidak pernah membuka mulut kita. Hari ini saya mengajak kepada kita untuk bisa memahami keteguhan di balik penolakan. Kita harus mulai menginjili. Amin. Karena itu bagian dari pelayanan. Yang kedua, selain menginjili, kita juga harus mulai mengajar. Semampu kita, sebisa kita, sesuai dengan apa yang kita tangkap. Lewat berita-berita mimbar atau pelayanan firman seperti ini dan juga pemahaman Alkitab. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, mereka yang tahu dengan pasti panggilannya, tahu dengan pasti pelayanan harus ada dan dijalankan, akan mencoba dan berusaha untuk terus menginjili. Amin. Pertanyaannya, sudah membuka mulutkah kita? Sudah menggunakan kesempatankah kita kepada orang-orang yang harus kita injili? Katakanlah tadi sanak famili kita, jangan-jangan kita diam. Kalau diam, berarti Bapak Ibu dan saya belum yakin Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan masuk ke sana nantinya. Tapi kalau sudah bergerak, memahami tentang keteguhan di balik penolakan, akan jalan terus itu Bapak Ibu. Tidak hanya kepada sanak famili atau keluarga kita. Seperti Paulus dan Barnabas kepada orang Yahudi sebangsanya. Tapi juga kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Bapak Ibu, saya itu sering di jalan atau di tempat makan yang di pinggiran-pinggiran jalan gitu ya, didatangin pengamen. Ya bahkan yang jual tisu, daerah Mangga Besar. Saya panggil dulu dia. Cuman 5.000 Pak Pendeta. Kadang 2.000. Sesuai dengan apa yang ada disiapkan di kantong. Karena kalau makan di pinggiran jalan Bapak Ibu harus siap-siap menyediakan uang receh begitu ya. Sini. Percaya Yesus ya. Itu yang akan mengubahkan hidupmu. Hanya seperti itu, sederhana. Saya kurang tahu dia bertobat atau tidak itu. Ya. Yang jelas saya udah lakukan tugas saya. Oh itu kan Pak Pendeta, Pak Paran. Tanggung jawab penginjilan, pemberitaan Injil tidak hanya dibebankan kepada gembala, kepada mereka yang sekolah teologi dan pelayan Tuhan, tapi kepada semua kita. Alkitab mencatat demikian. Awal mula gereja mula. Orang-orang itu melihat kehidupan dari setiap jemaat, termasuk diantaranya adalah penginjilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memahami tentang keteguhan di balik penolakan, harus terlibat di dalam penginjilan. Kita kembangkan lebih jauh, kita harus terlibat di dalam bidang-bidang yang lain di dunia pelayanan. Apa bentuk pelayanan kita di gereja ini? Bapak Ibu dan saya sebagai jemaat tidak hanya hadir, tidak hanya sebagai penonton, apalagi komentator. Saya pikir komentator itu hanya ada di
televisi saat pertandingan tinju, pertandingan bola dan lain sebagainya yang disiarkan. Tapi komentator itu banyak di gereja. Yang jago komentarnya tapi tidak jago di dalam pelaksanaannya. Kalau jago mengomentari, mengkritik, tapi jago juga dalam pelayanan, saya angkat kaki dan angkat tangan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia kekristenan kita dipanggil untuk terlibat di dalam pelayanan. Termasuk di dalamnya adalah penginjilan. Ciri-ciri keteguhan di balik penolakan itu kalau kita perhatikan tadi di ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ketiga sidang jemaat. Ayat 1 dikatakan, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Di ayatnya yang ketiga, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Ciri yang pertama itu keteguhan di balik penolakan, terus mengerjakan apa yang harus dikerjakan tanpa melihat tantangan yang dihadapi. Kalau kita baca di ayat 50 dan 52, bagaimana juga tantangan yang dihadapi oleh Barnabas di sana. Mereka berdua mengalami yang namanya penganiayaan. Bahkan mereka berdua ini diusir. Ya. Maka mereka ke Ikonium, ke Galatia, yang sekarang Turki. Ini adalah kota kebudayaan dan juga kota ekonomi. Jadi kota yang sangat strategis. Sudah diusir. Dan dianiaya, nyatanya jalan terus. Untuk terus mengajar dan untuk terus menginjili, memberitakan firman. Memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Fokusnya, saya ulang ya Bapak Ibu, fokusnya tidak kepada tantangannya. Fokusnya adalah kepada pemberitaan dan pengajaran. Tidak berfokus kepada tantangan, kesulitan, penganiayaan atau apalah namanya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya atau kita sidang jemaat, pelayanan atau melakukan pelayanan, apa saja, saya perluas tadi, saya mohon izin, saya katakan tidak hanya di bagian penginjilan. Maka pada saat Bapak Ibu dan saya dikritik, pada saat Bapak Ibu dan saya tidak dihargai, pada saat saya dan Bapak Ibu tidak dianggap, disalahpahami bahkan, udah berkorban kita, udah buang waktu kita, katakanlah begitu, udah buang tenaga kita, udah memberi uang kita juga dalam pelayanan, kita disalahpahami, kita tidak dianggap dan lain sebagainya. Jangan fokus ke situ. Fokuslah kepada apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan. Amin. Itu ciri orang yang teguh. Berarti dia terus dan terus. Yang kedua, ciri yang kedua sidang jemaat, diperhatikan tadi di ayat yang ketiga. Terus bertahan selagi masih memungkinkan. Ya, terus bertahan selagi masih memungkinkan untuk melayani. Bapak Ibu masih dipercaya di satu bidang, katakanlah bidang diakonia, bidang penginjilan, bidang apalagi ini sini saya kurang paham nih, bidang-bidang pelayanan Bapak Ibu. Karena makin besar jemaat makin banyak bidangnya. Lakukan saja. Kerjakan. Karena selagi masih ada waktu, ada kesempatan. Bahkan di gereja itu mengenal ada istilah periode. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selagi masih ada,
lakukan, kerjakan. Bertahan. Jangan mundur. Orang baru saja memulai, udah melihat tantangan, baru saja menginjili, udah ditolak, udah dimaki-maki, mundur. Bukan panggilan, bukan bidang saya. Kasih saja kepada yang sudah biasa. Jangan saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ini banyak kekurangan Bapak Ibu. Banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Tapi kalau sudah menyangkut dipercaya dan menyangkut kepercayaan, apalagi di dunia pelayanan, saya tidak pernah berkata tidak. Dalam banyak hal, termasuk melayani komunitas orang Dayak asal Kalbar yang ada di Jabotabek. Saya cerita kepada Pak Pendeta Randy itu. Dibandingkan rekan-rekan kawan-kawan itu. Waduh, mereka orang-orang punya semua Bapak Ibu. Ya. Mereka punya usaha. Mereka punya penghasilan yang besar-besar. Punya pengalaman. Ya sekelas Bos Bipang Ambawang itu. Yang di Sedayu Group itu. Itu kawan kita, rekan kita. Ada bos alat-alat kesehatan. Bahkan sudah hampir seluruh Indonesia. Dia punya pemasaran alat-alat kesehatan itu. Ketua kita itu punya usaha di Bali. Saya gereja kecil Bapak Ibu. Kemana-mana naik motor. Paparan pakai mobil apa tadi? Enggak. Cuman pakai motor. Ini kan menyangkut harga diri kita juga Bapak Ibu. Apalagi di Jakarta, apa yang melekat, apa yang dipakai itu jadi ukuran. Bukan hanya di Jakarta, di Indonesia. Ukuran orang itu berhasil dalam banyak hal. Nggak tahu itu mobilnya dapat dari mana. Ya, uangnya dapat dari mana. Maka orang banyak berebut untuk menampilkan diri sedemikian rupa. Tapi anak-anak Tuhan tidak demikian. Amin. Segala didapat melalui kerja keras, melalui doa. Dan itu kita lihat sebagai berkat yang daripada Tuhan. Amin. Pada saat saya diminta untuk pelayanan, saya oke aja Bapak Ibu. Pembukaan gawe kemarin tanggal 31, ini kesaksian sedikit. Saya yang membuka untuk UMKM-nya. Saya buka, saya pimpin di dalam doa. Karena itu bagian dari pelayanan. Bagaimana kita membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan ini. Tapi saya jalani Bapak Ibu. Jangan melihat siapa kita. Tapi lihatlah siapa yang kita layani. Amin. Terus bertahan. Selagi masih memungkinkan. Nanti setelah kita tua, udah susah untuk memimpin pujian. Sekarang saatnya yang masih muda-muda memimpin pujian. Bisa bertahan lama di sini. Coba kalau yang sudah berusia lanjut, tapi puji Tuhan nih. Di usia 70-an, Bapak juga masih tetap gagah-gagah di sini. Saya salut dengan almarhum Pak Yusuf Roni itu. Saya terakhir tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Dia berdiri dengan kokoh kuat menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya mungkin seusia itu, mungkin dah nggak sanggup. Jadi selagi Bapak Ibu dikasih kesempatan melayani, layani, amin. Peduli amat orang bilang salah-salah nadanya, nggak apa-apa. Di sini tidak menuntut paling sempurna kan Pak Pendeta. Kalau paling sempurna, datangkan artis suaranya yang paling bagus kan begitu ya. Artis sudah ketahuan profesional. Tahu nada seperti apa membawakan lagu. Kalau kita, tapi jangan juga yang paling jelek dan terburuk begitu ya. Musiknya kemana, suaranya kemana, bubar jemaat. Atas nama
pelayanan tentu ada seleksi juga kan gitu. Pemain musik juga begitu. Yang jalankan kantong persembahan juga begitu. Jangan dianggap enteng yang menjalankan kantong persembahan, penerima tamu itu. Itu bagian rangkaian dari ibadah. Coba kalau pelayanan penerima tamu, yang diterima hanya teman-temannya, sahabatnya saja. Disalamin, dipeluk, yang lain dicuekin. Kira-kira nyaman gak ibadahnya, jemaat beribadah? Saya yakin menggerutu dalam hati. Oh dia, yang lain disalamin, saya enggak. Yang lain ditegur, saya enggak. Tunggu nanti saya, kalau saya yang penerima tamu. Enggaklah begitu ya jemaat Tuhan di sini. Pasti semua penuh dengan sukacita menyambut pelayanan yang ada. Terus bertahan Bapak Ibu. Jangan mundur. Amin. Yang berikut, terus melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Karena di tempat yang lama sudah tidak memungkinkan. Itu ayat 6 ayat 7 itu. Rasul Paulus bersama dengan Barnabas ini sudah tidak dimungkinkan lagi pelayanan di Ikonium ini. Karena ada hasutan tadi, ada provokasi. Dan kesimpulannya bahwa mereka berdua akan dianiaya. Jadi sebelum terjadi, ya udahlah, menyingkir dulu. Tapi tetap penginjilan. Tetap pelayanan. Yang ada kadang-kadang Bapak Ibu berpikir ulang. Saya udah nyaman di sini. Untuk di tempat baru belum tentu. Jadi udahlah. Di tempat yang lama dengan zona nyamannya. Seolah-olah di zona yang ada itu adalah orang-orang yang paling setia. Belum tentu juga Bapak Ibu. Belum tentu. Siapa tahu di situ juga ada keterpaksaan. Atau sudah kehilangan inovasi, udah kehilangan semangat. Jadi bertahan. Saya sama istri itu bilang begini, berdua berdiskusi. Ini kita udah kelamaan ini. Di GKR Epifania sudah 25 tahun. Ini udah kelamaan juga ini, saya di sekolah Rahmani. Ternyata berita itu sampai juga kepada Pak Pendeta Randy gitu ya, gembala sidang di sini. Selagi masih ada, ia lakukan. Tapi selagi sudah tidak memungkinkan, ia tinggalkan. Tapi jangan tinggalkan semangat pelayanan. Kerjakan saja. Dari komisi ini ke komisi ini, dari bidang ini ke bidang ini. Jalani aja selagi masih ada kesempatan. Saya penekanannya di sini. Selagi masih ada kesempatan. Rasul Paulus dengan Barnabas itu terus saja. Terus dan terus. Kalau tidak ada orang di zaman itu, era itu, gak mungkin kita mewarisi Alkitab. Karena kalau dilihat kurang lebih 13 kitab ya yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau tidak ada orang yang model begitu, kita banyak kehilangan pengajaran-pengajaran. Jadi di gereja juga Bapak Ibu kita ya jalan terus saja lah. Di mana saja. Ya saya kurang tahu di gereja ini ya. Apakah memang murni jemaat GKRI dari awal. Ada banyak yang saya temukan. Dia udah enggak dapat panggung di gereja awal, gereja mula-mula, gereja apa istilahnya itu? Gereja pertama. Dia udah enggak mendapat panggung. Bahkan bisa jadi dia didisiplin di situ. Dia pindah ke gereja lain Bapak Ibu. Apalagi dia punya posisi, dia punya jabatan, dia punya pengaruh. Pada saat dia masuk di posisi itu, di gereja itu masuk di bidang tertentu, belum apa-apa. Udah dikasih ruang, dikasih kesempatan. Yang akhirnya membuat yang lain mundur itu.
bergejolak dibuatnya. Karena rupanya dia biang kerok di dalam pelayanan. Dari satu gereja pindah ke gereja lain, pindah lagi. Hanya untuk mengerecokin gereja dalam dunia pelayanan. Atas nama pelayanan, tetapi untuk mencari panggung, ini juga berbahaya. Tapi kalau memang murni pelayanan, tidak ada ruang, tidak ada tempat, sabar. Pasti ada waktunya. Pada saat ruang itu diberikan kepada kita, kerjakan secara maksimal. Amin. Banyak pindah gereja juga gara-gara tidak dikasih kesempatan pelayanan. Saya udah sama-sama dibaptis. Sama baptisannya, harinya sama. Kok dia dikasih pelayanan, saya tidak? Kan ada proses. Kadang-kadang gereja itu melihat, oh ini jangan dulu deh. Bukan karena benci, bukan karena pilih kasih. Tapi kriterianya belum ke sana gitu. Jemaat juga harus memahami ini. Bukan tidak diberi ruang, bukan tidak diberi kesempatan. Diberi ruang itu, kesempatan itu. Tapi tunggu waktunya Tuhan. Amin. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kerjakan. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan ucapan syukur. Lebih dan lebih lagi. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini ciri. Sekarang alasan. Minta tolong Pak Pendeta, saya nggak bawa jam. Nanti kalau sudah lewat, angkat tangan aja semua, Pak stop gitu ya kan. Sekali-sekali pendeta dihentikan di atas mimbar gitu. Yang berikut alasan keteguhan di balik penolakan. Kalau kita perhatikan di ayat 1, karena adanya hasil. Ya, karena adanya hasil. Apa hasilnya? Di situ dikatakan orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Alasan tetap teguh sekalipun ditolak, sekalipun dibenci, sekalipun disalahpahami atau apalah namanya itu. Tapi ada hasil. Itu yang membuat untuk terus bertahan. Ada hasilnya. Pimpin pujian. Saya tidak dulu masuk ke penginjilan ini Pak Pendeta. Pimpin pujian. Kok jemaat ke bawah dalam suasana hening, dalam suasana hikmat. Semua dia mengangkat tangan, semua menyanyi. Itu hasil. Lewat ibadah Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Yang berikut saat menginjili. Ada yang percaya Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang membuat saya bertahan 25 tahun Bapak Ibu. Sebagai guru di sekolah Rahmani. Kalau ditanya, bukan masalah gaji. Ya, 25 tahun. Saya senang melihat anak-anak yang bukan dari Kristen itu, yang tadinya tidak bisa menyebut haleluya, menjadi haleluya. Yang tidak bisa berdoa jadi bisa berdoa. Yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Bisa dibaptis. Bahkan di antara mereka akhirnya pelayanan. Itu yang membuat saya bertahan. Ya. Ada hasil. Bapak Ibu kalau tidak ada hasil pelayanan, biasanya kurang semangat itu. Ya, termasuk pelayanan di sini. Ya. Boksu Sujiono, saya masih ingat almarhum. Jangan lihat jumlah orang. Tapi lihat orang yang mau bersungguh-sungguh. Sekalipun 1 atau 2 orang. Tapi 1-2 orang itu bersungguh-sungguh. Kerjakan. Lakukan penuh dengan kesetiaan. Karena di situ ada hasil. Jadi di tengah-tengah berbagai tantangan tadi Bapak Ibu, kita orientasinya kepada hasil. Bapak Ibu jualan, kalau nggak ada hasil,
besok mikir lagi kan gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk menuju ke hasil itu butuh waktu, butuh proses. Saya punya kawan, dia hamba Tuhan juga. Saya belum sampaikan atau sudah di tempat ini. Karena keadaan Bapak Ibu, pelayanan, kebutuhan semakin meningkat, dari gereja tidak banyak, akhirnya membuat sesuatu inovasi ya. Dia belajar buat lemper. Tolong, saya punya bahasa ini agak sulit ini ya Bapak Ibu. Lemper atau lemper gitu ya. Yang dari ketan ya, isinya ayam. Dia belajar dari jemaatnya. Jemaatnya ajari. Bisa dia buat. Lalu dioper ke warung-warung. Dia pakai motor waktu itu. Jual. 30, 50, kalau 50 kembali 10, kembali 15. Begitu seterusnya, tapi dia coba bertahan Bapak Ibu. Lempernya itu enak, ada yang dibakar, ada yang tidak gitu. Saya udah mencicipi Bapak Ibu, makanya saya berani ngomong. Tapi kalau mau mencicipi juga bisa dipesan. Tapi jauh ke Bogor, saya bukan promosi ini. Tapi ini pengalaman dia kepada hasil. Hampir mundur. Udahlah, pokoknya selesai. Sekali waktu, di tengah-tengah hampir menyerah itu, ketemu pengepul kue. Dia coba, dia rasa, maknyus. Apa bahasa Mandarinnya itu, kalau enak itu apa? Hauce. Hauce rasanya, maknyus. Nyaman, ya kata bahasa kami itu. Ditawarin buat aja. Sampai hari ini Bapak Ibu. Karena yang pengepul ini dia store dia taruh itu lemper ke hotel-hotel. Dia beli 1.900 kalau tidak salah. Dia jual 4.000-an. Kan jasa itu Bapak Ibu. Dosa enggak? Enggak. Ya, namanya bisnis. Ya, Bapak Ibu. Akhirnya terus berlanjut. Dari tidak punya karyawan menjadi punya karyawan. Kalau hari belakangan ini kita penginjilan kayaknya gagal. Banyak yang nolak. Ya jalanin aja lah. Toh kita bukan Roh Kudus. Amin. Tanggung jawab kita adalah menginjili orang. Yang menggerakkan hati orang untuk percaya itu adalah Roh Kudus. Dalam dunia pelayanan, ya biasanya kalau sudah khotbah seperti ini Bapak Ibu, ada yang menyimak, ini saya ya, gak tahu pendeta Moli sama pendeta Pak Randy. Saya itu kalau sudah selesai khotbah itu ada kepuasan sendiri itu. Ya. Bukan masalah angpaunya Bapak Ibu, ya. Bukan. Tapi bagaimana kesempatan pelayanan itu diberikan kepada kita. Dan kita kepada hasil. Jemaat bisa diberkati. Itu sudah kebahagiaan tersendiri. Yang kedua, karena adanya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ini yang saya mau katakan tadi, ayat 3. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak benar-benar meyakini bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, tidak akan pernah menginjili. Satu. Yang kedua, tidak akan pernah pelayanan. Yang ketiga, kalau pelayanan harus ada cuannya. Cuan, hepeng, duit, money, katek. Karena dia melayani berdasarkan uang, bukan berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Belakangan ini gereja sudah terpola ke sana Bapak Ibu. Saya tidak sedang menjas dan menghakimi, tapi kita harus berdoa. Orang-orang sarjana teologi ya sekarang baru tamat, dia lihat
Gereja mana yang bisa membayar? Dia melamar, gereja mana yang bisa membayar mahal? Bahkan ada kesempatan pelayanan di daerah, peluang besar, diutus ke daerah. Enggak lama balik ke Jakarta. Berat katanya. Saya bilang kalau saya di balik ini, kamu yang ke Jakarta, saya yang ke daerah. Saya pasti bisa hidup di daerah. Saya pasti siap untuk melayani. Sekarang udah orientasinya uang bukan Tuhan. Maaf, saya harus ngomong di atas mimbar ini Bapak Ibu. Pelayanan musik, pelayanan pujian. Di mana-mana sekarang gereja-gereja besar. Saya kurang tahu GKRI, Kelapa Gading. Kalau kasih uang bensin gak masalah Bapak Ibu ya. Tapi kalau tujuannya udah uang, saya pesan ke anak-anak remaja di gereja saya. Hati-hati nanti ya kalau sudah mahir main musik, jangan coba-coba tinggalkan gereja kita. Gereja kita seringkali dijadikan ajang untuk mengasah. Ya. Mengasah. Kalau udah profesional, goodbye. Di sini sih nggak ada ya. Kalau ada perlu bertobat juga Bapak Ibu. Ya. Suara bagus, pimpin pujian, main musik bagus, weh luar biasa itu. Sekarang itu minimal itu. Sekali main, sekali tampil 200.000 Bapak Ibu. Kalau satu kali, satu minggu, satu hari, 3 kali ibadah dia, 3 kali pelayanan, 200 kali 4 gitu. 4 aja dah 800. Ya 800.000. Sama pengkhotbah juga Bapak Ibu. Jangan dipikir pengkhotbah model saya begini. Enggak ada. Saya ini gembala kecil di gereja kecil. Pada saat diundang orang untuk khotbah di pelayanan kita, sekali datang, untuk seterusnya enggak datang lagi. Kenapa Bapak Ibu? Uang transportnya. Bukan lihat Tuhan yang kasih kesempatan untuk pelayanan. Bukan kita tidak boleh profesional. Bukan kita tidak boleh pelayanan di tempat lain. Tapi jangan berorientasi kepada uang. Rasul Paulus dan Barnabas ini enggak dibayar Bapak Ibu. Nyawa taruhannya. Tapi mereka berdua terus melayani karena percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus itulah yang membuat kita tetap eksis. Terakhir, karena masih ada kesempatan. Karena masih ada kesempatan Bapak Ibu. Karena adanya peneguhan atas apa yang dikerjakan. Ya, saya mau di bagian ayat 3 itu. Karena ada peneguhan dari Tuhan atas apa yang dikerjakan dalam dunia pelayanan. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau Rasul Paulus dengan Barnabas itu ada tanda-tanda dan mujizat. Tapi bagi kita tidak pernah Tuhan tidak menghargai, tidak pernah Tuhan tidak membuka jalan, tidak pernah Tuhan tidak membuka berkat-Nya untuk kita yang mau melayani Dia. Amin. Makanya dalam pelayanan tidak boleh hitung-hitungan. Kerjakan, lakukan. Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Upah kita di surga. Saya di gereja kecil Bapak Ibu. Saya nggak apa-apa nih kesaksian juga, sekaligus saya gunakan mimbar ini untuk kesaksian. Tapi paling tidak untuk kita masuk ke dalam dunia atau ranah pelayanan. Pak Pendeta Paran, pindahlah gereja, pindahlah pelayanan. Jangan bertahan di situ terus. Bapak punya kemampuan, punya potensi. Biar ada perbaikan begitu Bapak Ibu. Tahu maksudnya perbaikan? Enggak pakai motor lagi. Pakai mobil.
Anak bisa setiap waktu kapan mau, kapan bisa, mau makan di mana, nginap di hotel mana gitu. Saya bilang, Tuhan udah tetapkan saya di sini. Ya, siapa sih yang tidak mau pelayanan di tempat-tempat yang berkelas dan berduit, Bapak Ibu? Tapi bukan itu tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana Tuhan memberi kesempatan dan Dia punya jalan untuk memelihara kita, membukakan jalan untuk kita. Amin. Nyatanya saya masih tetap ganteng seperti ini, Bapak Ibu. Ya, saya masih bisa makan, bisa ketawa, bisa minum, bisa kapan saja mau kemana, saya tinggal minta Tuhan buka jalan, saya mau pergi. Ada saja jalan yang Tuhan buka untuk saya. Tetapi bukan hanya saya, untuk kita semua. Amin. Prioritaskan, utamakan pelayanan. Ya, jangan berfokus kepada apa yang ada, yang sedang kita hadapi. Jadi saya sudahi Bapak Ibu. Kesimpulannya, keteguhan di balik keteguhan di balik apa tadi? Penolakan, ya, adalah suatu sikap yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Ya, jalan terus. Ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, bahkan mungkin nyawa. Keteguhan di balik penolakan itu memiliki cirinya dan juga alasannya. Pertanyaan saya untuk kita semua dan termasuk saya, apakah kita juga ada dalam kelompok orang Kristen yang berada dalam keteguhan sekalipun ada penolakan, khususnya Rasul Paulus dan Barnabas sebagai role model kita? Bapak Ibu, kita punya kawan sekarang ada di Uganda ya, betul ya Pak Pendeta Randy? Dulu beberapa tempat itu pernah terjadi peperangan, tapi dia jalan terus, saya WA, maju terus. Tuhan beserta Anda, Tuhan beserta kita semua, amin. Layani, lakukan, kerjakan sampai akhir hidup kita. Sehingga ada cerita dari jemaat, dari hamba Tuhan, dari keluarga kita. Bapak saya, mama saya dulu di gereja Kelapa Gading, dari sejak jadi jemaat sampai mengembuskan napas, tetap setia pelayanan, tidak pernah menolak kecuali sakit dan keluar kota. Saya yakin dan percaya kita ada sampai hari ini karena ada orang-orang yang memang setia di dalam melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus menindaklanjuti apa yang telah diperdengarkan, dilakukan, diterapkan dalam kehidupan. Dan apa yang kurang jelas, sekali waktu akan jelas sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Berkati kami semua, berkati gereja GKRI Kelapa Gading yang terus dan terus membangun, bertumbuh bersama untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Di bawah pengembalaan Pendeta Randy, di bawah pengembalaan yang ada juga staf pelayanan, termasuk para majelis dan kepala-kepala atau ketua-ketua komisi Tuhan yang beracara. Dan demikian seterusnya di gereja ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan mimbar kepada Pak Pendeta Randy.